dan apa kelebihan kita agar nanti bisa membantu orang lain. Gitu intinya itu aja. Jadi jangan minder karena saya mungkin nggak cantik, atau mungkin nggak kaya, atau mungkin saya nggak pinter. Kadang seperti itu ya. Kilo Podcast, dedication for your information. Hai Sobat Bio, welcome back to Kilo Podcast Video episode kedua. Kenalin aku Dewi Dan aku Indi. Kita bakalan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan dengan informasi menarik seputar kesehatan mental. Kali ini kita nggak berdua aja nih ya Win. Kira-kira kedatangan siapa ya Win? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita sambut bintang tamu kali ini yaitu Bu Wijayanti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk Bu Wijayanti silakan saya ke Sobat Bio dulu dan memperkenalkan diri. Mungkin ada beberapa yang belum tahu ibu ini siapa di sini. Silakan Bu Wijayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saya ada kesempatan untuk mengenalkan diri di sini. Saya BKSMKN 2 Kediri. Perlu diketahui teman-teman atau sahabat Bio, selama pandemi ini Bu Wijayanti tetap siap terbuka untuk mendampingi, memberi layanan bimbingan konseling di sekolah kita. Itu aja mungkin. Gimana nih kabarnya Bu Wijayanti hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, bisa aktivitas lancar. Ya. Ngomong-ngomong nih Bu, kita kan mau bahas tentang kesehatan mental. Nah, menurut Bu Wijayanti, bullying itu apa sih, Bu? Ya, di sini bullying. Iya. Bullying itu bisa disebut dengan bahasa lainnya yaitu perundungan atau perilaku perundungan. Apa sih yang dimaksud dengan perilaku perundungan? Perilaku perundungan itu perilaku tidak menyenangkan, baik secara fisik atau verbal dan sosial di dunia nyata dan di dunia maya yang membuat seseorang itu merasa tidak nyaman, sakit hati, ataupun tertekan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang. Sehingga di situ banyak hal yang terjadi di lingkungan sekolah atau mungkin di rumah atau mungkin di tempat ibadah, perilaku-perilaku yang termasuk bullying di situ. Dan di situ ada 3 hal bentuk perilaku verbal. Apa sih yang dimaksud dengan bullying dalam bentuk verbal? Di situ bisa diambil contoh, misalnya membentak ataupun berteriak, memaki, menggosip, dan menghina atau mengeledek di tempat umum. Itu termasuk perilaku verbal bullying atau perilaku perundungan. Sedangkan yang dimaksud dengan atau contoh dari perilaku yang fisik di situ apa kira-kira? Fisik di situ misalnya menjambak atau memukul atau mendorong atau mungkin di situ mencubit. Itu dan banyak yang lainnya lagi. Terus di situ yang terakhir contoh perbuatan perilaku bullying yang sosial. Di situ bisa mengkucilkan atau mungkin mendiamkan atau mungkin di situ membeda-bedakan antara teman satu dengan lain. Itu contoh-contoh perbuatan bullying yang sering terjadi. Sehingga perundungan di situ tadi kan bisa terjadi di dunia maya ataupun di dunia nyata. Kalau di dunia nyata mungkin kita istilahnya banyak hal yang sudah kita tahu gitu ya. Sekarang yang di dunia maya di situ atau yang disebut dengan cyberbullying. Misalnya apa di situ? Mengirim pesan yang menyakitkan atau menghina lewat media sosial atau pesan teror atau
atau mungkin di situ menyebarkan kabar bohong atau mengubah foto yang tidak semestinya atau yang disebut di situ ya semestinya dalam pengertian yang lebih mengejek, jelek gitu ya. Terus istilahnya flaming. Apa sih flaming? Perang kata di dunia maya. Itu termasuk juga bullying. Terus membuat akun palsu untuk merubah reputasi seseorang. Itu juga termasuk bullying. Terus mengkucilkan seseorang dari grup daring. Itu juga bullying. Itu contoh-contoh perbuatan atau perilaku bullying. Sehingga dapat terjadi di manakah bullying itu? Bisa di sekolah, tadi saya sebutkan. Di sekolah itu bisa, nggak harus di dalam kelas, di halaman itu bisa, atau mungkin di kantin itu ya bisa. Terus di mana lagi? Di situ, di rumah juga bisa. Terus di tempat ibadah juga bisa, di restoran juga bisa, dan banyak hal lain. Istilahnya di mana saja bisa terjadi bullying. Itu aja mungkin. Kira-kira pernah nggak sih Bu ada siswa atau siswi SMK Negeri 2 ini yang melapor ke BK karena alasan bullying itu? Pernah, banyak bahkan. Kalau saya suruh menyebutkan satu persatu, datanya ya ada, datanya ada di pembukuan saya. Tapi di situ terus berikutnya, Gini Bu, sebenarnya batasan bully itu sendiri seperti apa sih Bu? Apakah memanggil nama ejekan sudah termasuk bullying? Kan di sekolah itu kan sering ada kebiasaan kayak mengejek dengan nama orang tua gitu. Menurut tanggapan Bu Wijaya itu gimana sih? Sekarang kita kembali lagi. Iya. Apa tadi pengertian bullying tadi? Iya. Apa tadi kembali? Istilah bahasanya perundungan. Iya. Di situ perilaku bisa berbentuk apa tadi? Ejek. Terus kemudian tadi apa? Menyakitkan, rasa tertekan, atau mungkin rasa nggak nyaman gitu ya. Iya. Itu akibat dari bullying. Kita kembali dari pengertian itu, kira-kira nama panggilan, nama orang tua atau mungkin yang nggak nyaman itu kira-kira termasuk nggak? Termasuk, berarti termasuk. Kenapa sih kita memanggil kok yang bukan namanya? Kan lebih baik sama-sama kita ngomong, kita panggil sesuai dengan namanya, kan membuat orang lain senang, itu kan ibadah. Apakah perilaku membuli dan dibully pada saat anak-anak itu dapat berlanjut sampai dewasa? Dan untuk mencegahnya atau menghadapi ini, apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, gini. Bullying atau pelakunya ataupun yang mendapat perilaku itu kira-kira bisa, ini jawabnya sesuai pertanyaan ini, bisa tidak, bisa ya. Bila mana dia bisa berakhir, maka caranya piye gitu ya. Caranya ya kita harus tahu di luar, mungkin kita di luar dari teman kita yang mendapat perundungan, bagaimana sikap kita. Kira-kira bagaimana? Di situ langkah-langkah yang dapat kamu lakukan, mungkin pertama kita tanyakan bagaimana keadaannya sekarang, biar dia istilahnya merasa diperhatikan. Terus kemudian mungkin tawarkan untuk apa yang bisa saya bantu. Terus mungkin setelah itu berikutnya kita itu istilahnya gimana ya, apa yang bisa kita bantu, kemudian kita mohon menceritakan kira-kira apa sih yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau merasa dia dibullying. Karena dengan menceritakan itu akan bisa mengurangi beban itu bagi teman kita yang mendapat perundungan. Tapi yang sebagai perundung gimana? Perundung atau dia yang melakukan bullying. Di situ apa tindakan kita? Kita jangan istilahnya melihat kemudian kita tambah ikut-ikut mentertawakan atau salah satu tindakan bullying yang tambah
menimbulkan rasa tidak nyaman bagi teman yang diberlakukan ya. Nah bagaimana? Ya itu tadi yang saya kembali lagi itu. Terus kita untuk yang melakukan itu ya kita laporkan. Kita laporkan, kemana lapornya? Ke BK atau mungkin kepada orang yang lebih dewasa, atau mungkin di situ yang namanya bullying itu yang tingkatnya sudah parah bisa lapor yang pihak berwajib. Hukumannya bisa teguran secara lisan, tertulis, atau mungkin berupa melakukan perbuatan yang sifatnya mengedukasi atau memberi pembelajaran. Terus bahkan kalau berdasarkan aturan, di situ yang namanya bullying bisa dihukum hukuman penjara dan hukuman denda. Alamatnya sudah jelas. Kalau sampai ingin tahu nanti bisa difoto. Ya, gitu. Selain itu dibully dan membuli itu kan pelakunya itu kan secara tidak sadar kan menindas korbannya. Dan bagaimana memotivasi anak ketika dia mengalami korban tersebut gitu? Bagaimana memotivasi? Ya. Maksudnya biar dia tidak terlarut-larut gitu ya. Jadi tadi caranya membantu itu tadi, kita empati tadi loh. Iya. Empati itu apa? Ikut merasakan yang dirasakan teman kita. Itu. Untuk merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita. Misalnya sampai gimana ya? Menawarkan jasa. Apa ya yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang kamu rasakan? Terus kemudian di situ mungkin itu ditawarkan untuk menceritakan itu tadi. Jadi kembali lagi ke situ untuk memotivasi agar tidak terlarut-larut dalam tindakan bullying itu tadi ya. Akibat tindakan bullying itu tadi itu. Ngomong tentang kesehatan mental ya, kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, salah satunya itu broken home. Biasanya anak yang broken home itu lebih cenderung melampiaskannya semua tuh di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Lalu Jayanti gimana sih menyikapi anak yang seperti itu? Kalau sampai tanya bagaimanakah untuk menyikapi khususnya guru BK ya saya panggil. Saya suruh cerita, terus gimana keadaannya, apa yang sudah dilakukan ya. Terus sebaiknya kalau seperti ini gimana? Saya enggak mengharuskan harus seperti ini kan. Saya enggak tahu gimana situasi yang dialami dan dirasakan. Jadi kita enggak boleh sifatnya cuma memberi alternatif pemecahan masalah itu aja. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Cara seperti apa sih Bu agar pelaku bullying itu merasa jera agar tidak melakukan bullying gitu? Nah, pelaku tadi dijawab yang atas tadi gimana tadi? Dilaporkan. Ya, laporkan itu yang jelas ya. Kalau di tempat kita ada loh namanya apa tuh? Yang itu yang kantornya depan sebelah timur apa itu? PIK ya, kita punya PIK R itu intinya kan apa itu? Organisasi dibentuk itu agar nanti permasalahan-permasalahan yang terjadi pada lingkungan sekolah itu kalau mungkin belum mau mengutarakan ke BK atau guru yang lain karena usianya yang seperti kalian itu biasanya suka curhat itu kepada teman-teman yang seumuran, setara, maka wadahnya itu PIK itu tempatnya seperti itu. Kalau di situ tidak bisa terselesaikan, maka konsultasilah ke BK, koordinasi ke BK atau mungkin ke wali kelasnya. Wali kelasnya nanti bisa ke BK. Kalau mungkin BK tidak terselesaikan, nanti bisa kerjasama dengan yang ahlinya. Sekarang yang namanya bullying itu kadang bisa akibatnya bullying misalnya apa? Tahu nggak kamu? Akibat dari perilaku bullying itu apa kira-kira? Rasa depresi mungkin anaknya yang dibully sendiri. Ya,
Ya banyak di situ akibatnya, baik dari segi akademis, terus fisik. Di situ kalau akademis yang jelas akibatnya akan prestasinya menurun, ya toh. Terus kedua mungkin di situ apa ya, keaktifan untuk masuk itu menurun, bahkan sering izin, gitu toh. Terus kemudian di situ konsentrasi berkurang, itu akibat dari perilaku bullying. Bahkan akibat terakhir itu bisa drop out sekolahnya itu. Sangat patah ya kalau seperti itu. Remaja kan pastinya memiliki circle dalam pertemanan ya. Dan pastinya nggak semua sama, ada yang memiliki kekurangan, ada yang memiliki kelebihan. Dan ada yang dirinya kayak merasa kurang gitu loh, kayak kita sering menyebutnya tuh insecure. Jadi gimana menurut Bu Jayanti solusi untuk anak yang merasa insecure? Ya. Tingkatan sampai kok BK. Semua yang terjadi di lingkungan sekolah, BK mungkin tidak bisa ngawasi secara satu persatu atau bahkan tiap kelas. Temu tatap muka pun hanya 1 minggu 1 jam. Ya. Nah, kalau hal-hal itu terjadi khususnya pada diri kalian atau mungkin sampai tahu teman kalian punya permasalahan seperti itu bisa konfirmasi ya tadi. Kalau mungkin langkahnya kok ke BK terus, mungkin ke PR atau mungkin langsung ke BK. Kalau BK ada laporan seperti itu, mungkin akan panggilan secara pribadi atau yang namanya konseling individu, ditanya terus kenapa minder kok kita berangkat ya, Allah tuh menciptakan manusia itu berbeda-beda dan unik. Kita yakin dan harus sadar bahwa setiap individu mempunyai kelemahan dan kekurangan. Jangan minder, aku seperti ini, tidak usah minder. Kita tuh wajibnya hanya untuk mencari kekurangan kita dan apa kelebihan kita agar nanti bisa membantu orang lain. Gitu intinya, itu aja. Jadi jangan minder karena saya mungkin tidak cantik atau mungkin tidak kaya atau mungkin saya tidak pinter, kadang seperti itu ya. Di situ jangan seperti itu. Insya Allah orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semua punya, tidak ada yang semua itu nomor 1, tidak ada. Jadi seperti itu mungkin intinya di dalam konseling individu. Sedangkan langkahnya sampai nanti tidak langsung ke BK, bisa lewat PR ngomong-ngomong. Terus mungkin dari situ temanmu ada yang pernah ngalami, cara penyelesaiannya gimana, kan setiap individu tidak sama gitu itu. Mungkin yang positif bisa diambil, diterapkan gitu aja. Kalau mungkin tidak bisa terselesaikan, bisa konfirmasi dengan mereka gitu aja. Ya. Bukan kita sudah remaja dan pastinya ketika remaja sudah mengenal pacaran dan biasanya remaja menganggap pacaran itu sebagai penyemangat hidup ya. Nah, tanggapan ibu gimana sih mengenai ini gitu? Ya. Pacaran, sampean setuju bahwa pacaran itu logis atau tidak logis? Pacaran itu logis atau tidak logis? Tidak logis. Tidak logis. Berarti kalau sampai mengatakan tidak logis, berarti pacaran tidak boleh. Gitu ya? Iya. Ya. Menurut agama memang ya seperti itu, nggak boleh. Kalau bulu mukrimnya nggak boleh. Tapi semua istilahnya masa remaja itu kalau dilarang, nggak dia tambah menjauh, tapi ingin taunya lebih dalam, tinggi, bahkan akan melakukan tindakan-tindakan yang istilahnya nggak jujur lah ya. Yang orang tuanya pulang telat kemana, katanya ngerjakan tugas padahal pacaran ya seperti itu toh. Terus mungkin uangnya di situ kan jelas akibat pacaran makin boros ya enggak? Iya, makin boros. Mungkin akan melakukan tindakan bujuki wong tua apa meneh, bayar ini untuk ini, kadang ya ya seperti itu, tambah banyak pemboros atau negatifnya. Nah, kita gimana cara menyikapi? Ya pacaran, tertarik lawan jenis itu istilahnya kodratnya oleh Allah memang
kita diciptakan laki perempuan, ada masa-masa untuk tertarik pada lawan jenis. Intinya kan pacaran itu timbul karena ada istilahnya rasa ketertarikan ya, ikatan janji ya, untuk saling mendekati gitu ya, baik secara seksual atau mungkin secara fisik atau mungkin apa gitu. Nah, bagaimana caranya untuk menyikapi itu? Maka kita harus ingat ada pelajaran yang namanya BK, layanan yang namanya pacaran yang sehat. Pacaran yang sehat, kriteria sehat itu apa? Sehat jasmani, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat. Ada 4 di situ. Ini sehat fisik, sehat psikis, sehat sosial, dan sehat seksual. Ada 4 itu harus sehat. Bagaimana caranya? Karena kita masih masa muda ini punya cita-cita yang harus kita wujudkan, kita capai. Untuk mencapai itu tidak hanya dalam waktu yang singkat, sekarang pengen langsung jadi, tapi perlu proses. Di dalam proses itu tidak semulus apa yang kita inginkan. Banyak kendala yang harus kita singkirkan, kita atasi. Salah satunya tertarik lawan jenis, iya enggak? Termasuk bullying itu tadi juga kendala yang harus kita selesaikan. Sekarang juga pacaran termasuk kendala yang harus kita lewati. Bagaimana cita-cita kita sudah itu bisa terwujud. Nah, makanya terapkanlah pacaran yang sehat. Caranya piye? Sehat di situ meliputi sehat fisik, sehat psikis, sehat sosial, dan sehat seksual. Sekarang fisik. Biasanya nek sehat fisik yang jelas laki-laki dan perempuan lebih kuat. Laki-laki memang cetakan Allah seperti itu. Bukan berarti dicetak dibuat kuat itu untuk seenaknya sendiri kepada perempuan, tidak. Ya namanya itu harus kita saling menghargai. Psikis di situ kita tidak ada rasa tekanan, ya, rasa nyaman, itu aja itu ditentukan. Misalnya rasa nyaman itu ada komitmen yang dilakukan berdua. Biasanya nek pacaran karo sopo-sopo ra oleh. Nah, itu membatasi sosial, yang rugi sopo? Yang rugi siapa? Diri sendiri, ya pelakunya, karena ndak temannya mesti akan terbatas. Nek teman terbatas, teman akeh yo kok ada manfaatnya. Kira-kira gimana jawabnya? Banyak. Kita akan belajar mengasah kepedulian sosial ya dengan interaksi sosial teman yang banyak. Dengan teman yang banyak kita akan tahu istilahnya karakter teman satu dengan lainnya, bagaimana cara mengatasi dan menyikapi akan lebih baik. Itu semua pengasahan empati sosial atau mungkin yang sifatnya interaksi sosial itu mengantarkan kita lebih dewasa gitu. Nah, seksual itu yang jelas kita jangan sampai kita sudah dewasa, sudah remaja, jangan sampai melakukan hal-hal yang sifatnya dilarang, sampai punya agama lah kasarannya. Di situ ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh agama, karena tanggung jawabnya tidak hanya di dunia ini saja tapi besok di akhirat. Di situ harus, caranya gimana agar tidak terjadi seperti itu? Ya tidak boleh berduaan, tidak boleh berduaan di tempat yang sepi apalagi. Terus hal-hal yang itu harus nggak boleh kita saja yang ada, harus bersama-sama agar nanti ada yang mengingat. Oke Bu, ngomong-ngomong tentang pacaran, kan sekarang maraknya pergaulan bebas dan banyak remaja yang mengalami pelecehan seksual. Untuk mengatasi mental psikis yang benar itu gimana? Untuk mengatasi mental psikis yang benar, kan biasanya kalau habis pacaran, terus mengalami pergaulan bebas kan sudah terjadi jadi. Dan untuk mengatasi mental psikis yang down, yaitu kalau hal yang sudah terjadi loh ya, mental psikis yang down karena sudah terjadi.
Mudah-mudahan sampai enggak ya. Jangan sampai. Ya, sekarang gini, kalau yang sudah terjadi enggak bisa dihapus, apapun caranya enggak bisa. Makanya itu ya itu tadi sama dengan bullying tadi. Kita sebagai teman mungkin bisa memberi masukan, bisa empati bagaimana ceritanya. Terus dia cerita dengan mungkin sampai termasuk teman yang dipercaya, kemudian sampai diceritain, diberi cerita apa yang telah terjadi. Makanya sampai harus istilahnya sebagai pendengar empati, tapi di sini kuncinya nggak boleh disebarluaskan ke yang lain. Itu karena privasi teman sampean itu ya, itu BK juga seperti itu. Nah, jadi ini pertanyaan terakhir Bu. Apa pesan Bu Jayanti untuk siswa SMK Negeri 2 Kediri agar menjadi lebih dewasa dalam menyikapi sebuah permasalahan? Ya, mengenai permasalahan, bagaimana cara menyikapinya. Di sini kita gimana ya? Orang hidup itu tidak ada yang tidak punya masalah. Semua itu punya masalah. Jangan kecil hati kalau istilahnya putus asa. Saya kok banyak masalah, kadang seperti itu ya. Orang lain kok tenang-tenang itu, sebetulnya ya ada masalah, tapi dia cara menyikapinya dapat menyikapinya dengan baik. Tapi di sini mengenai bagaimana permasalahan itu bisa terselesaikan, pada dasarnya permasalahan itu bisa terjadi dari dua sumber. Dari mana sumber yang dimaksud? Satu dari diri sendiri atau internal. Terus yang kedua dari sumber di luar diri kita atau eksternal. Itulah sumber permasalahan itu bisa terjadi. Nah, sehingga kalau kita tahu sumbernya itu untuk menyelesaikan permasalahan harus kita evaluasi dulu. Permasalahan yang kita alami itu sumbernya dari mana? Itu harus kita evaluasi dulu, kita batin, kita rasakan. Kalau memang kita perlu bantuan, mungkin masukan dari teman, atau mungkin kita di sekolah kan ada guru BK, bisa ke guru BK, atau mungkin organisasi yang bagaimana tempat mengutarakan perasaan kita dengan teman sebaya. Kan ada yang namanya PIK. PIK itu yang anggotanya mungkin kakak tingkat atau mungkin setingkat dengan kita. Di situ bisa istilahnya mengutarakan apa permasalahan yang kita alami. Setelah itu sampean ya tetap kembali ke sampean sendiri loh ya, bukan orang lain yang menyelesaikan, tetap diri kita sendiri. Oh, permasalahan ini sumbernya dari diri saya sendiri. Terus oh ini dari orang lain. Nah, setelah itu kita sudah pastikan oh ini dari diri sendiri. Diri sendiri itu apa sih? Misalnya akademis kita nggak pakai bisa, atau di bawah rata-rata, atau mungkin di situ mungkin kita nggak ada motivasi untuk belajar, mungkin diri kita ya itu. Nah, kalau kita sudah dari diri saya sendiri, makanya di situ kalau mungkin perlu masukan itu tadi ke guru BK atau ke teman kita yang seusia ada di sekolah kita yang namanya PIK itu. Terus setelah itu kita mengumpulkan beberapa alternatif penyelesaian. Nah, alternatif yang namanya alternatif itu mesti ada beberapa pilihan. Nah, pilihan itu dari mana? Mungkin kita punya teman komunikasi, punya permasalahan yang sama dengan kita terapkan ke kita, atau mungkin kita baca ilmu, baik di situ sumbernya banyak, enggak usah ke guru BK, enggak usah mungkin buka YouTube atau Google ya, bisa tanya. Terus kemudian atau mungkin ke BK bisa. Kemudian kita kumpulkan berbagai macam alternatif yang bisa menyelesaikan itu, kemudian kita pilih kira-kira mana yang dapat kita laksanakan, kita pilih, bismillah, autentiknya dilaksanakan. Misalnya masalah belajar, aku kok bodoh misalnya yang nilai diri kita sendiri, aku nggak bisa itu gimana ya,
mungkin belajarnya ditambah, belajarnya ada waktu-waktu itu buat jadwal kita biar nggak terbuang gitu, seperti itu. Jadi tetap diri kita. Sebabnya kalau kita disamakan dengan teman kita jelas nggak bisa, kemampuannya beda. Baru kita laksanakan, itu berarti bisa diselesaikan secara dewasa. Nggak, yang namanya selesaikan masalah nggak geruduk langsung selesai gitu. Itu saya kira seperti itu. Semua permasalahan saya kira yaitu sumbernya dari dua hal itu. Kemudian kita nanti pengen ya kita bisa kolaborasi dengan orang-orang yang kita anggap mampu, gitu aja. Itu berarti menunjukkan penyelesaian masalah secara lebih dewasa. Nggak usah ada yang ini karena kita jelek atau misalnya, atau mungkin kita merasa tertekan kemudian nyalahkan orang lain. Kalau nyalahkan orang lain nggak akan terselesaikan masalah itu, nggak akan terselesaikan, ya dong? Yang orang lain nggak merasakan sebabnya. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Gak terasa nih udah beberapa menit kita ngobrol sama Bu Wijayanti dengan pembahasan seputar kesehatan mental. Semoga bermanfaat bagi Sobat Bio. Terima kasih buat Bu Wijayanti yang udah berkenan meluangkan waktu buat hadir di podcast video kita. Ya, terima kasih juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kalau mungkin ada kata dan mungkin kata-kata saya yang kurang enak didengar atau enggak pas di hati kalian, mohon maaf ya. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan makasih juga buat Sobat Bio yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Dan kalau yang mau ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar dan kita jawab satu persatu. Kita minta maaf juga apabila selama ngobrol tadi ada salah kata. Dan jangan lupa tinggalin jejak berupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian jika sekiranya podcast ini bermanfaat. Dewi pamit. Ini pamit. Have a nice day. Missing someone